punya kebiasaan uzlah. Apa namanya? Uzlah, atau menyendiri sambil merenungi keadaan umatnya dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat-sifat dai yang sesungguhnya tuh gitu. Bukan ketika ada umatnya bermasalah update status, bukan. Itu bahaya kalau ada dai kayak gitu. Tapi dia uzlah. Karena menurut konsep dai, pendakwah itu harus terbagi dua, 90% hubungan dia kepada Tuhannya, 10% kepada makhluknya. Jadi jangan cuman ngomel terus, tapi doanya enggak gitu loh. Doa, dakwah, harusnya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW juga itu selalu beruzlah. Tempatnya di mana? Di Jabal Nur. Ini Jabal Thur. Di Jabal Nur. Nanti kita lewat sekalian pulang. Di sana ada Gua Hiro. Jadi bentuk Gua Hiro itu seperti punduk onta seperti itu. Kalau orang naik itu dari arah belakang ke puncak, kemudian turun dikit. Yang mana di situ ada Gua Hiro. Ketika orang duduk di situ, itu kelihatan semua kota Mekah. Bapak Ibu juga bisa naik ke sana, tapi sama abi-abinya, saya enggak. Tinggi. boleh naik ke sana. Jalannya juga udah bagus sekarang, jalan besar. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika sedang beruzlah pada malam 17 Ramadan, yang kebetulan waktu itu Lailatul Qadarnya di malam 17 Ramadan, didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusianya. Kemudian tiba-tiba disuruh Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqori. Nah, di sini ada dua pendapat terjemahnya. Ma ana biqori. Terjemah yang pertama, saya tidak tahu. Gitu. Ma ana biqori, saya tidak tahu baca. Saya tidak bisa baca. Kemudian terjemah yang kedua, yang mana para ulama ini berpendapat tidak ada hal negatif yang bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Makanya diterjemahkannya apa? Ma ana biqori. Apa yang harus saya baca? Ma-nya itu ma istifham atau untuk pertanyaan. Diulang kedua kalinya. Iqra ya Muhammad. Jawabannya sama. Ma ana biqori. Diulang lagi. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqori. Jawabannya tiga-tiganya sama. Kemudian, nah sekarang kejadiannya juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian diangkatlah hijab yang ada pada hatinya, sehingga beliau bisa melanjutkan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika dipeluk itu, malaikat Jibril menunjukkan tulisan yang ada di langit, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa membacanya 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Jadi dua-duanya itu punya riwayat tersendiri. Kemudian menjelang pagi, Rasulullah SAW itu turun dari Jabal Nur, mau sampai ke dasar gunungnya, dipanggil lagi oleh malaikat Jibril. Disitulah malaikat Jibril memperkenalkan dirinya dalam bentuk aslinya yang sangat besar, bersayap, kemudian turun ke tempat Nabi Muhammad SAW, mengepakkan sayapnya ke tanah. Di situ muncul air, yang mana disitulah malaikat Jibril mengajarkan wudhu pertama kali dan sholat pertama kali kepada Rasulullah SAW. 2 rakaat saja. Jadi dari mulai Rasulullah SAW menerima wahyu sampai kejadian Isra Mi'raj, sholat orang muslim pada waktu itu 2 rakaat di siang hari, 2 rakaat di malam hari. Bagus ya? Coba nggak ada Isra Mi'raj kan? 2 rakaat doang. Kayak gitu. Sampai kejadian apa? Isra Mi'raj. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW dalam keadaan menggigil. Betul nggak? Kita kan sering dengar itu. Keadaan menggigil. Siti Khadijah pada waktu itu diminta untuk menyelimuti beliau. Akhirnya diselimuti 1 selimut. Kemudian diselimuti lagi karena masih menggigil. Itu sampai 9 lapis selimut. Disitulah Sayyidatuna Khadijah tahu, wah suami saya nih kedinginan bukan karena cuaca, pasti ada yang terjadi. Makanya di situ diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu dipegang pergelangan tangannya oleh Siti Khadijah untuk ditarik dibawa ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu siapa? Waraqah bin Naufal itu salah satu orang yang mengetahui kejadian masa lalu dan kejadian yang akan datang. Bukan dukun, tapi beliau itu ulama yang memang mengetahui daripada sejarah kehidupan manusia, sehingga beliau mengetahui kejadian yang terdahulu dan kejadian yang akan datang seperti itu.
Makanya ketika diceritakan bahwa tadi malam didatangi oleh malaikat Jibril, Waraqah bin Naufal bilang, wahai keponakanku, engkau menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, disitulah pertanyaan Nabi Muhammad SAW datang. Wahai paman, apa tugasnya seorang nabi dan rasul itu? Kemudian kata Waraqah bin Naufal, kamu harus mengajak kaummu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di situ bimbang. Wahai paman, saya itu orang biasa di antara mereka. Bagaimana mereka bisa mendengarkan kata-kataku? Nah, di situ peran seorang istri. Kita tahu tuh, kenapa Nabi Muhammad SAW itu hebat. Karena istri yang bernama Siti Khadijah itu ketika suaminya kebingungan dakwah ke siapa, langsung bilang, wahai suamiku, mulai saja dari aku. Nah, disitulah langsung syahadat. Kemudian kata para ulama, semua orang-orang muslimah khususnya yang mendapatkan nikmat daripada syahadat dan menjadi orang Islam, pahalanya mengalir kepada siapa? Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu hebat, kenapa? Istrinya juga hebat. Nabi Muhammad hebatnya berkali lipat karena istrinya banyak. Berarti bapak-bapak kalau mau hebat harus istrinya nggak boleh ya? Nggak ada suara. Nggak ada ablamila, nggak ada istri saya. Bahaya kalau ada istri saya nggak ceramah kayak gini. Suaranya nggak keluar pun jauh. Biar nggak ngantuk ini, soalnya udah mau buka. Seperti itu, enggak seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dukungan dari Siti Khadijah. Makanya ketika Siti Khadijah wafat, tahun itu dinamakan Amul Husni. Amul Husni atau tahun kesedihan. Karena Sayyidah Khadijah itu wafat, Allah Subhanahu wa taala kasih apa? Hadiah Isra Mi'raj itu. Nah, pas tahunan Siti Khadijah wafat. Menjelang siang masih di rumahnya Waraqah bin Naufal, Rasulullah SAW mulai berpikir lagi, saya ngajak siapa lagi ini? Nah, teringatlah sahabat utamanya yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dulu rumahnya itu, kalau kita ada hotel di depan Masjidil Haram yang ada eskalator gitu, itu kalau kita naik eskalator ke satu, kemudian naik lagi yang kedua, di situ ada masjid. Masjid Abu Bakar namanya. Jadi kalau bapak ibu terawih nggak mau desek-desekan di bawah, ke masjid itu aja bisa. Di atas itu adem, ada AC-nya. Nah, di situ imamnya langsung dari Masjidil Haram. Itu Masjid Abu Bakar. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Karena itu rumahnya Abu Bakar Siddiq. Nah, rumahnya Rasulullah SAW selepas nikah dengan Siti Khadijah di mana? Di dekat Marwah. Bayangkan, dari arah Marwah, Rasulullah SAW itu berjalan kemana? Ke arah tadi tuh, yang hotel itu. Nah, ternyata mereka bertemu, kedua orang itu, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar itu ketemunya di mana? Di dekat Ka'bah. Yang mana dua-duanya ingin mengutarakan hal yang sama ternyata. Ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, mau kemana engkau? Aku mau ke rumah engkau ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Saya ingin menceritakan tentang kemunduran daripada orang Quraisy ini. Jadi ketika mereka melihat kemunduran orang Quraisy, Abu Bakar sendiri sudah mulai risau. Kok bisa orang Arab sampai terbelakang seperti ini. Ini ada satu cerita di dalam cerita yang bisa menunjukkan bahwasanya kebobrokannya umat zaman dulu. Jadi Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, beliau mengimami sholat asar. Pada suatu ketika mengimami sholat asar, pas salam ke arah kanan, selesai sholat, beliau tersenyum. Ketika salam ke arah kiri, beliau menangis. Sahabat yang di belakangnya nanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Ketika salam ke kanan tersenyum, ketika salam ke kiri menangis. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, wahai sahabat-sahabatku, ketika aku salam ke kanan, aku teringat kelakuanku zaman dulu. Ketika mau memulai perjalanan, saya bikin perbekalan, roti dan yang lain sebagainya. Nah, sisa-sisa rotinya, aku bikin bentuk Tuhanku. Jadi, bikin Tuhan dari roti. Ketika di dalam perjalanan, perbekalan makananku habis, makanya aku makanlah Tuhanku katanya. Jadi Tuhan saya makan gitu. Mengingat hal itu sangat lucu. Kenapa saya bisa sebodoh itu katanya. Kemudian ketika nengok ke kiri, saya menangis. Kenapa? Saya punya anak perempuan, yang mana anak perempuan itu dalam masa jahiliyah itu merupakan seorang aib. Makanya beliau itu menguburnya hidup-hidup. Padahal ketika menggali kuburnya itu, menggali lubang itu, anak saya itu saking sayangnya dan dekat kepadaku katanya, ngelap daripada keringat-keringatnya. Nah, mengingat hal itu saya menangis. Nah,
Ada satu keterangan para ulama, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fiddin. Orang terbaik ketika masa jahiliyahnya itu ketika tobat biasanya jadi orang terbaik juga. Kita bisa tahu orang terbaik masa jahiliyah yaitu Sayyidina Umar, keadaannya seperti itu. Bagaimana orang pada umum yang lainnya. Makanya waktu itu Abu Bakar itu sangat merisaukan. Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, tadi malam aku didatangi oleh malaikat Jibril dan mulai saat ini aku adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nih kelebihan Abu Bakar dengan yang lainnya. Abu Bakar Siddiq langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Abu Bakar Siddiq itu menjadi khalifah yang pertama. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah memikirkan alasan apapun untuk membenarkan kata-kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak bisa bayangkan ketika Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj, yang mana dulu itu motor belum ada, sepeda belum ada, betul nggak? Kemudian tiba-tiba pagi-pagi ada orang bilang di depan halayak ramai, wahai orang Arab, tadi malam aku habis dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana? Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dibawa kemana? Ke langit ke-7. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian sekarang setelah datang ke hadapan engkau. Bayangkan, dulu posisikan diri kita jadi pendengar pada waktu itu 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu. Betul gak? Ini orang ngomong apa lagi nih? Nah dulu nih, kemarin-kemarin dia ngaku jadi nabi nih, ngajak kita nyembah Allah, betul gak? Kemudian sekarang tiba-tiba bilang satu malam dikirim ke mana? Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-7. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah. Benar kau wahai Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu ketika ngomong sodakta ya Rasulullah, benar kau ya Rasulullah, itu kata para ulama, membenarkannya Abu Bakar itu ruhan wa jasadan. Jadi ngomong benar itu ruh dan jasadnya tuh bareng-bareng ngomong benar. Dohiron wa batinan, dohir batinnya itu benar-benar ngomong benar gitu. Makanya semua hal yang ada pada diri Rasulullah SAW kecuali pangkat kenabian ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti itu.